dalam surat Kartini pada tahun 1899 yang ditujukan untuk kawannya di Belanda, Kartini bilang gini, "Jujur aja ya, aku muslim karena nenek moyangku muslim." Relate nggak? Atau ngerasa ini relatable nggak dengan alasan paling awal kenapa kita memeluk suatu agama? Mungkin kita bisa berkilah, "Enggak kok, aku menganut agamaku karena aku yakin ini yang paling benar." Ya emang iya sih gitu, karena dalam rentang waktu kita bertumbuh, kita juga mengalami pencarian spiritual, kita mengalami naik turun iman dan lain sebagainya sebelum akhirnya beneran yakin sama apa yang kita anut gitu. Atau seiring kita bertumbuh, kita menemukan banyak alasan, kita menemukan banyak bukti atau dasar apapun lah yang membuat iman kita makin teguh gitu ketika dewasa. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau alasan awal kenapa kita memegang agama tertentu gitu, banyak dari kita yang nasibnya ya sama kayak Kartini gitu. Pintu awal kita mengenal suatu agama ya kemungkinan besar karena keluarga kita agamanya itu, ngajarinnya itu gitu, diajarinnya itu, atau lingkungan kita agamanya itu semua gitu. Secara turun-temurun agama ini nih yang sudah dipercayai dari generasi ke generasi, dan umumnya bukan cuma dalam level unit keluarga ya, tapi juga dalam satu lingkup wilayah yang lebih besar. Misalnya kalau orang asalnya dari Aceh, ya besar kemungkinan dia muslim. Kalau orang lahir dan tumbuh di Bali, ya dia punya kemungkinan lebih besar beragama Hindu. Nah kalau kamu dari Vatikan gitu misalnya, ya kemungkinan besar kamu tumbuh jadi Kristen yang taat. Jadi apakah cuma kebetulan tempat lahir aja kalau gitu? Nah, penyebaran agama di suatu wilayah biasanya memang nggak lepas dari jalur perdagangan, penaklukan, kolonialisme, dan imperialisme. Jadi dari situ agama tumbuh jadi bagian dari identitas yang diwariskan dan umumnya ya memang bukan hasil pilihan bebas gitu. Agama yang kita anut hari ini adalah rantai konsekuensi panjang dari sejarah kolonial dan politik di masa lalu gitu, bukan untung-untungan gitu. Nah, Indonesia dulu pernah dikuasai kerajaan Hindu-Buddha, terus kemudian digantikan kerajaan-kerajaan Islam. Terus pada saat masa kolonial, penjajah kita pada saat itu nggak fokus dalam misi penyebaran agama, tapi mengekstraksi sumber daya kita aja. Jadi ya udah budaya Islam yang akhirnya tetap mendominasi sampai sekarang. Kalau kita lahir di Nusantara abad ke-5 ya lebih besar kemungkinannya kita Hindu ketimbang Islam. Secara probabilitas begitu gitu ya. Dulu penguasa wilayah itu punya kuasa besar untuk nentuin agama mayoritas. Karena agama bisa jadi alat untuk membentuk dan memperkuat identitas kolektif. Nah dalam skala besar ini bahkan bisa jadi pembenaran untuk menyingkirkan, menindas, atau menyerang kelompok lain yang dianggap berbeda atau mengancam kesatuan. Nah dulu tuh pemimpin gereja Katolik yaitu Paus Nikolas itu pernah mengeluarkan surat Dum Diversas pada abad 15. Surat ini memberikan kuasa kepada Raja Afonso V dari Portugal untuk menyerang, menguasai, dan mensubjugasi wilayah yang dianggap bertentangan dengan ajaran Katolik seperti orang-orang Muslim dan bangsa pagan di wilayah Afrika. Nah ini nih yang kemudian jadi landasan kerajaan Portugal pada saat itu untuk memperbudak manusia lain. Identitas agama itu juga bisa jadi alat politik. Pada tahun 1947, Inggris pernah membagi wilayah India berdasarkan identitas keagamaan. Wilayah mayoritas Muslim gabung jadi Pakistan dan wilayah mayoritas Hindu tetap jadi bagian dari India. Nah dari situ ada satu wilayah yang belum masih menjadi medan perebutan dan peperangan antara kedua negara ini, yakni wilayah Kashmir yang didominasi Muslim. Nah, perebutan wilayah ini berkaitan sama agenda penguatan identitas politik nasional. Dengan sepenuhnya menguasai Kashmir, Pakistan bisa mengukuhkan simbol Islam, sementara India bisa menjadikannya sebagai simbol sekularisasi. Nah, sampai saat ini konflik regional dalam wilayah ini tuh masih terjadi. Dan yang paling baru yang mencekam itu ada penembakan terhadap 26 turis pas bulan April kemarin. Perang di Bosnia pada awal 90-an juga merupakan salah satu contoh kelam dari konflik identitas berbasis agama dan etnis di Eropa. Dan bahkan riwayat konflik itu tuh juga masih kerasa sampai saat ini. Setelah Yugoslavia pecah, Bosnia-Herzegovina menyatakan kemerdekaan pada tahun 1992. Nah, negara ini merupakan gabungan masyarakat etnis dan agama yang terdiri dari Muslim Bosnia, Serbia Ortodoks, dan Kroasia Katolik. Pihak Serbia yang tinggal di Bosnia nggak setuju dengan deklarasi kemerdekaan ini. Ketegangan yang terpendam pun akhirnya ya pecah jadi konflik.
Militer Serbia Bosnia yang di-backup oleh militer negara lain itu melakukan penyerangan, kekerasan, dan penghapusan etnis secara paksa terhadap Muslim Bosnia. Salah satu yang paling mengerikan adalah dibantainya ribuan pria dan anak-anak Muslim dan juga pemerkosaan perempuan di Srebrenica. Nah, agama digunakan elit politik sebagai salah satu simbol identitas kolektif yang memberi garis pemisah antara satu kelompok dengan yang lain. Jadi ada kita, ada mereka gitu. Jadi dibedain gitu biar berasa beda, kayak dua kelompok yang punya kepentingan beda. Nah, sejak komunisme di sana melemah, para elit nasionalis itu butuh entitas pemersatu dan pembeda untuk mengikat kelompoknya. Ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyertai keruntuhan Yugoslavia juga makin memperparah polarisasi akibat identitas etnis dan agama. Dalam ketidakstabilan ini, akses terhadap sumber daya seperti pangan, pekerjaan, dan lain sebagainya itu ya jadi rebutan. Nah, di sini yang jadi titik ketegangan antara etnis Serbia dan Muslim Bosnia. Perebutan sumber daya kehidupan semakin memperlebar jurang antara dua kelompok yang sudah terpolarisasi itu. Bahkan setelah ditandatanganinya perjanjian Dayton pada tahun 95 yang mengakhiri perang, jejak polarisasi ini masih ada. Dalam laporan DW pada tahun 2018 masih ada sekolah yang memisahkan gedung-gedung kelas berdasarkan etnis dan agama. Jadi ruang-ruang kelas siswa Muslim Bosnia, Ortodoks Serbia, dan Katolik Kroasia itu dipisah. Meski dalam kehidupan sehari-hari mereka dapat hidup berdampingan, sisa polarisasi itu masih membekas terutama soal pencampuran ras dan agama. Pernikahan lintas budaya di Bosnia juga masih tabu dan terlarang. Sama halnya di Eropa, banyak konflik keagamaan di Indonesia yang terjadi seiring kondisi politik dan ekonomi nasional yang nggak pasti. Konflik-konflik keagamaan mulai mencuat menjelang akhir kepemimpinan Soeharto, mulai seperti kerusuhan di Situbondo, Tasikmalaya, dan Rengas Dengklok pada tahun 1996 sampai 1998. Nah, konflik-konflik ini seperti menciptakan gumpalan bola salju yang makin membesar hingga pecahlah konflik besar tahun 98 seperti konflik Poso dan juga konflik Ambon. Nah, dinamika di Poso, Sulawesi Tengah itu mulai berubah sejak program transmigrasi pemerintah Orde Baru yang mengirimkan penduduk dari berbagai daerah untuk tinggal di sana. Awalnya masyarakat bisa hidup berdampingan dalam suasana multikultural, tapi ya setelah jatuhnya Orde Baru ya perubahan kondisi politik di daerah tersebut menimbulkan ketegangan antar suku dan agama. Nah, ketegangan yang menumpuk ya akhirnya meledak pada tahun 98 ketika terjadi peristiwa penikaman antara dua pemuda yang beda agama. Nah, pertikaian ini meluas jadi urusan kelompok dan insiden ini memicu konflik berdarah yang sporadis hingga tahun 2001. Ratusan orang kehilangan nyawa, kediaman penduduk rusak, puluhan ribu orang mengungsi, dan rumah ibadah baik milik Muslim maupun Kristen saling dihancurkan. Pada tahun berikutnya di Ambon, Maluku, itu juga terjadi insiden yang menimbulkan konflik berdarah sampai tahun 2002. Dan jauh sebelum konflik ini terjadi, gesekan antar kelompok di sana sudah tercermin melalui persaingan ekonomi antar kelompok pendatang yang mayoritas Muslim dan warga lokal yang mayoritas Kristen. Nah, kebijakan transmigrasi lagi-lagi membawa perubahan demografis yang mempengaruhi situasi sosial dan politik. Penduduk Muslim dari luar daerah masuk ke wilayah-wilayah mayoritas Kristen. Yang Kristen merasa posisinya tersisihkan, sementara Muslim yang dua minoritas melihat bahwa hal ini ya adalah kesempatan. Gitu. Di ranah politik lokal, para elit yang beragama Kristen itu juga mulai berkurang dan didominasi oleh yang agama Muslim. Nah, pergeseran ini seperti cerminan dari manuver pemerintah nasional. Jadi Soeharto pada awal tahun 90-an itu mulai mendekati kelompok Islam. Ya, kan kelihatan ya dari kebijakan yang akhirnya mengizinkan penggunaan jilbab pada tahun 91, terus beliau juga ikut ibadah haji dan gelarnya dipakai gitu, gelar haji, dan sampai mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI gitu ya. Nah, pola baru dalam politik ini makin memperbesar api ketegangan sosial ekonomi yang udah ada di wilayah-wilayah seperti Poso dan Ambon. Dua konflik ini akhirnya menuju titik perdamaian lewat perjanjian Malino dan perjanjian Malino II pada tahun 2001 dan 2002. Tapi meskipun deklarasi perdamaian ini sudah diresmikan, beberapa bulan berikutnya kekerasan masih berlanjut di beberapa tempat. Dan bahkan konflik ini disinyalir menjadi latar belakang bom Bali pada tahun 2002.
Jadi menggunakan agama menjadi alat politik identitas ya memang bukan barang baru gitu ya. Isu ini naik lagi pas lagi Pilkada DKI tahun 2016 itu setelah kasus Ahok yang dianggap menistakan agama. Peristiwa ini menyulut gerakan massa besar gitu untuk membuka ruang politisasi untuk membangun blok dukungan politik berbasis agama atau etnis. Dan isu ini nggak berhenti di Pilkada DKI, lanjut sampai Pilpres 2019. Dalam gelaran politik itu kita menyaksikan sendiri bagaimana pasangan calon sama-sama menggait kelompok atau figur keagamaan untuk menarik dukungan dari massa tertentu. Jadi masa-masa Pilkada DKI hingga Pilpres 2019 itu mungkin jadi salah satu episode kelam ya dalam sejarah intoleransi di Indonesia. Nah ini yang mungkin memberi dampak pada naiknya indeks intoleransi dalam hal politik yang terus naik hingga pada tahun 2018 itu mencapai 52%. Artinya banyak orang keberatan kalau dipimpin sama orang yang beda keyakinan. Nah riset Setara Institute pun menunjukkan kalau indeks intoleransi di Indonesia sampai pada tahun 2023 masih stagnan. Tapi kalau kata Kemenak, indeks kerukunan umat beragama di Indonesia naik, kata Kemenak ya. Cuma ya sampai sekarang nggak dipungkiri bahwa warisan intoleransi itu masih ada ya. Imparsial pada tahun 2024 kemarin itu ditemukan 23 kasus intoleransi dalam 1 tahun terakhir. Tahun ini ada siswa SD yang dibully sampai kehilangan nyawa karena agama dan sukunya beda, ada makam umat agama lain yang dirusak, ada anak-anak sekolah yang mau belajar agamanya aja dirusuhin, ya kayak banyak berita kayak gitu. Nah, kok bisa ya kita tuh benci sama kelompok lain meski nggak pernah berurusan dan bahkan nggak pernah ketemu atau kenalan langsung gitu. Nah, menurut penelitian dari Fisher, kebencian terhadap kelompok lain itu seringnya muncul karena narasi kolektif yang diulang-ulang dalam masyarakat gitu. Jadi seseorang nggak harus punya pengalaman buruk secara langsung gitu untuk bisa benci dengan kelompok lain, tapi cukup dengan dicekoki kisah-kisah sejarah atau propaganda atau pengalaman kelompoknya sendiri bahwa kelompok lain yang itu punya sifat jahat gitu dan nggak apa-apa dijahatin misalnya. Jadi dalam konflik antar kelompok, kebencian ini seringkali diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari identitas sosial. Ya bayangin aja kalau anak-anak yang mendengar ini ya, mereka mungkin belum punya waktu yang cukup gitu untuk memahami kompleksitas interaksi manusia. Dan kalau nggak dibiarin belajar sendiri gitu, maksudnya belajar bersosialisasi tapi malah didoktrin aja, dikasih warisan permusuhan, yaitu akan awet gitu sampai menjalar sampai dia dewasa gitu. Manusia juga cenderung melihat kelompok lain sebagai entitas yang seragam gitu tanpa variasi individu. Jadi ketika seseorang sekali aja lihat atau mendengar tindakan buruk dari satu anggota kelompok, dia akan dengan mudah menggeneralisasikan bahwa seluruh kelompok sifatnya kayak gitu semua gitu. Nah, opini yang dibangun pun ya jelas bukan berdasarkan pengalaman sendiri secara menyeluruh gitu, tapi asumsi yang diwariskan. Nah, jadi gimana? Apakah kita bisa mewariskan agama tanpa mewariskan permusuhannya? Nah, ketidakakuratan dalam membaca narasi konflik agama itu bisa merawat konflik, bisa merawat sentimen, atau merawat trauma yang berkepanjangan dari generasi ke generasi karena satu kelompok dianggap mengancam keberadaan kelompok yang lain hanya atas dasar identitas tunggal. Nah, ketika narasi ini dipelihara terus-terusan tanpa pembacaan kritis terhadap konteks sosiopolitik dan juga konteks ekonominya, ya kita akan terus terjebak dalam narasi permusuhan yang semata-mata hanya karena perbedaan ras atau agama gitu. Kita bukannya menyasar akar masalah yang ada, tapi fokus sama kulit luarnya aja. Rekonsiliasi yang ada itu tentunya nggak bisa sepenuhnya menyembuhkan rasa sakit dan trauma yang ditimbulkan oleh perpecahan konflik ya. Teriakan damai itu nggak akan bisa mengganti nyawa yang sudah hilang atau tempat tinggal yang sudah hancur atau tempat ibadah yang sudah hancur. Trauma itu bisa hidup dalam ingatan kolektif dan diwariskan secara turun-temurun gitu. Nah, pemulihan ini ya memang pekerjaan yang panjang, butuh kesabaran, komitmen, butuh konsistensi untuk menciptakan ruang-ruang dialog yang aman dan penegakan hukum yang berkeadilan untuk para korban. Jadi kalau ada yang rusuh-rusuh ya jangan dimaafin, dihukum gitu. Kalau gitu mah rusuh terus.
Jadi rekonsiliasi ini perlu jadi proses berkelanjutan dan bukan jadi tujuan akhir semata ya. Dan tentunya ini sangat butuh keterlibatan dari pemerintah kita. Tapi kalau menurut kamu gimana? Mungkin nggak sih mewariskan agama tanpa mewariskan permusuhannya? Share pendapat kamu kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di konten selanjutnya.